Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita ada di interview sendiri. Saya yang bertanya, saya juga yang menjawabnya. Oke, langsung saja tema kita hari ini adalah tentang pola hidup sehat perlukah? Nah, langsung saja pertanyaannya, ini dia. Oke, penting dan tidak penting itu tergantung dari pola pikir kita masing-masing. Kalau kita ditanya kira-kira sehat itu penting atau tidak untuk kita, pasti sebagian orang yang melihat video ini pasti akan menjawab penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak sehat atau sakit, kita itu tidak bisa bekerja dengan optimal, kita tidak bisa menikmati ketika jalan-jalan, kita ketika makan juga rasanya tidak enak, pahit di lidah. Tapi ketika kita sehat, kita bisa bekerja, mencari uang, berkarya dengan sangat optimal. Kita jalan-jalan kemanapun kita perasaannya senang atau happy. Ketika kita makan apapun terasa nikmat. Karena apa? Karena faktor kesehatan. Sehingga sehat itu penting atau tidak buat kita, tentu semuanya yang melihat video ini pasti percaya bahwa sehat itu sangat penting untuk kita. Tetapi ketika sehat itu dimasukkan dalam kehidupan kita, sebagai gaya hidup kita, sebagai lifestyle sehat, apakah itu perlu? Akan banyak sekali tanggapan antara perlu dan tidak perlu. Perlu dan tidak perlu itu tergantung dari pola pikir kita tentang sehat itu sendiri. Maka penting dan tidaknya gaya hidup sehat itu tergantung dari pola pikir kita masing-masing. Menurut saya yang menghambat itu, sebelum saya menjawab, saya berikan ilustrasi. Ada orang yang namanya A dan ada orang yang namanya B. Dua orang ini sama-sama terkena diabetes. Mereka pergi ke dokter mencari obat, mencari kesembuhan. Selesai dari dokter, mereka rutin meminum obat itu sesuai dengan anjuran dokter. Singkat cerita, dua orang ini sama-sama sembuh dari diabetes. Gula darahnya yang tadinya tinggi sekarang sudah kembali menjadi normal. Ketika sudah sembuh dari diabetes, si A ini melakukan kegiatan atau perilaku makannya itu tetap seperti biasanya. Dia makan apa saja yang dia suka, entah itu mengandung gula tinggi ataupun tidak, dia tidak peduli, yang penting hari ini saya sehat, lalu saya makan apapun yang saya suka. Sementara si B, dia melakukan pengaturan pola makan. Siapa kira-kira yang berpotensi terkena diabetes kembali? Apakah si A atau si B? Pasti yang berpeluang besar terkena diabetes kembali adalah si A. Karena apa? Karena dia makannya tidak diatur. Sementara si B, peluangnya kemungkinan bisa terkena diabetes, tapi dia memiliki peluang yang sangat kecil. Karena apa? Karena dia mengatur pola makannya. Dari dua ilustrasi ini, si A dan si B, ini menggambarkan bahwa mereka memiliki pola pikir kesehatan berbeda-beda. Si A memiliki pola pikir kesehatan bahwa sehat itu untuk jangka pendek. Hari ini saya sehat, berarti hari ini saya bebas melakukan apapun yang saya suka, bebas makan apapun yang saya suka. Saya tidak peduli kira-kira nanti 10 tahun yang akan datang saya seperti apa, yang penting hari ini saya sehat. Sementara si B, dia menganggap bahwa kesehatan itu adalah sifatnya jangka panjang. Sehat adalah sesuatu yang berkesinambungan. Maka dari itu dia mengatur pola makannya agar dia bisa berteman dengan sehat selama mungkin yang dia bisa. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa sehat itu penting untuk semua orang, tapi tidak semua orang menjadikan sehat itu menjadi bagian dari hidupnya, bagian dari lifestyle hidupnya. Kenapa mereka tidak menjadikan sehat itu sebagai gaya hidupnya? Karena kebanyakan orang berpikir bahwa sehat itu untuk jangka pendek, tidak berpikir untuk jangka panjang. Kalau saya pribadi, saya menganggap bahwa kesehatan itu bersifat jangka panjang. Artinya
saya harus mengolah kesehatan saya hari ini, mengolah pola makan saya hari ini agar 10, 20, 30 tahun yang akan datang saya tetap berteman dengan kesehatan. Apakah dulu saya seperti ini? Tentu tidak. Dulu saya juga sama seperti kebanyakan orang yang lainnya, berpikir bahwa sehat itu untuk jangka pendek. Saya makan sembarangan, saya tidak mengatur pola makan, saya makan saja apa yang saya mau dan seterusnya. Toh ketika saya makan apa saja yang saya suka, saya juga tidak mengalami gangguan kesehatan karena waktu itu masih muda. Sampai akhirnya ketika itu saya melihat orang-orang sekeliling saya, khususnya yang saya kenal, itu mengalami banyak sekali komplikasi penyakit, terutama orang-orang yang berumur 40 tahun ke atas. Ada yang mengalami diabetes, sehingga karena diabetesnya sangat tinggi, terus kakinya mengalami luka, borok, akhirnya harus diamputasi. Ada juga yang mengalami tekanan darahnya tinggi, sehingga mengakibatkan stroke. Ketika usia 50 tahun, dia tidak bisa apa-apa gara-gara dia mengalami stroke. Dia hanya terbaring di tempat tidur. Dan juga ada orang yang mengalami komplikasi penyakit, entah itu jantung dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan dia meninggal di usia sekitar 50 tahunan. Nah, karena banyak sekali orang-orang dekat yang saya jumpai itu bernasib seperti itu, maka saya sangat takut sekali ketika nanti usia 40 tahun ke atas, 50-60 tahun, saya itu juga mengalami hal yang serupa. Padahal pasti berharap ketika nanti usia 60 tahun kita masih dalam kondisi yang sehat, kita bisa melakukan aktivitas apapun yang kita suka, kita bisa tetap berkumpul dengan keluarga, melihat cucu-cucu kita dengan kondisi tubuh kita yang sehat. Mesti itu harapan semua orang. Tapi kebanyakan dari kita, perilaku kita hari ini tidak mencerminkan apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. Tubuh kita itu sebenarnya adalah akumulasi dari apa yang kita konsumsi. Karena itu, menjaga pola makan adalah hal yang paling penting agar kita senantiasa mendekatkan diri pada kesehatan, bukan pada kesakitan. Oke, gitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.